Kesehatan seksual dan reproduksi. Tahukah Anda, begitu pentingnya pengetahuan tentang hal ini diberikan untuk sivitas akademika dan staf pendukungnya? Hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSR menjamin setiap individu untuk dapat mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksi mereka tanpa adanya diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Untuk itu, adanya literasi ini sebagai perwujudan HKSR di lingkungan kampus. Kurangnya informasi akan menimbulkan banyak kesalahpahaman seputar kesehatan seksual dan reproduksi. Berikut mitos dan faktanya. Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor Health Promoting University atau HPU di Indonesia membentuk suatu kelompok kerja baru yang bertujuan untuk meningkatkan literasi serta status kesehatan seksual dan reproduksi di kampus atau Pokja Kespro pada tahun 2022. Namun, kita lihat dulu seberapa melek masyarakat kampus UGM mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Kalau pas malam pertama nggak keluar darahnya berarti udah nggak perawan. Sama ini obat keputihan itu pakai daun sirih. Kalau cewek terlalu banyak makan junk food bikin mandul. Terus kalau head terlalu banyak minum es itu bikin nggak lancar. Faktanya, pemahaman tentang kesehatan seksual dan reproduksi di lingkungan kampus masih minim. WHO mengartikan kesehatan reproduksi adalah proses reproduksi, fungsi dan sistem di dalam kehidupan yang menyiratkan bahwa individu dapat memiliki kehidupan seks yang bertanggung jawab dan aman. Dan kesehatan seksual adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan seksualitas. Kesehatan seksual dan reproduksi tidak hanya tentang seks loh. Yang tercakup dalam kesehatan seksual dan reproduksi antara lain perubahan saat pubertas atau setelah menopause, cara merawat diri, hubungan seksualitas, penyakit menular seksual, rencana keluarga, kesuburan dan kehamilan, termasuk proses menyusui, screening dan pencegahan gangguan sistem reproduksi, kontrasepsi, budaya seputar jenis kelamin dan seks. Ada banyak manfaat jika literasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi diberikan. Tidak hanya penting untuk remaja saat peralihan ke masa pubertas, tetapi juga untuk laki-laki maupun perempuan di usia reproduksi, bahkan juga penting untuk usia lanjut dan masa menopause. Mengajarkan tentang adanya perubahan fisik karena hormonal dan bagaimana merawat tubuh yang baik. Tidak hanya perubahan fisik, perubahan emosional dan sosial juga penting. Dalam hal ini akan mempermudah seseorang untuk mengatur perasaan dan tindakan. Mencegah penularan penyakit menular seksual dengan cara mengenalkan praktik seks yang aman. Mempelajari hubungan yang sehat dan memberikan dukungan serta dapat terhindar dari hubungan toksik. Memotivasi suami istri melakukan perilaku sehat dalam rangka menjaga organ reproduksi. Menyediakan layanan terkait kesehatan seksual dan reproduksi di lingkungan kampus. Kesehatan seksual dan reproduksi juga membahas tentang kebersihan tubuh, salah satunya menjaga organ reproduksi. Bagaimana caranya? 1. Usahakan pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak lembab. 2. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. 3. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. 4. Hindari pemakaian bedak, sabun wangi, gel, dan antiseptik pada organ genital karena dapat menyebabkan iritasi. 5. Pilihlah baju atau celana yang longgar, sebab pakaian yang ketat dapat membuat area genital lembab dan rentan terinfeksi. 6. Bersihkan area genital sebelum dan setelah berhubungan seks.
7. Gunakan kondom untuk mencegah infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. 8. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. 9. Dan bagi laki-laki, dianjurkan untuk disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. Pemenuhan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi yang baik juga termasuk di dalamnya kemudahan akses terhadap informasi dan pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan termasuk screening, diagnosis, dan pengobatan untuk masalah reproduksi, pelayanan antenatal dan persalinan, adanya dukungan terhadap keluarga terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, kemudahan akses terhadap alat kontrasepsi, dan pengobatan penyakit infeksi menular seksual. Jika literasi seputar kesehatan seksual dan reproduksi ini kurang disosialisasikan, terutama di lingkungan kampus, bisa mengancam kesehatan reproduksi dan memicu perilaku seksual yang berisiko, sehingga dampaknya dapat menimbulkan stres dan menurunkan produktivitas. Contohnya, kehamilan yang tidak diinginkan dan penularan penyakit menular seksual. Mari bersama kita jaga kesehatan seksual dan reproduksi kita, serta turut dalam mengedukasi dan mempromosikan pengetahuan kesehatan seksual dan reproduksi yang tepat di lingkungan kampus UGM bersama Pokja Kespro HPU.